Sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Namun, korupsi manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris atau East India Company mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya kita masuk ke arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dua nama menonjol sebagai arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman William Dattelens, Gubernur Jenderal pada tahun 1808 sampai 1811, ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, dan kedua, Letnan Inggris Smartphone Raffles, Gubernur Jenderal 1811 sampai 1816, ketika Jawa dikuasai Inggris. Dattelens merorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi Pulau Jawa dalam distrik, yaitu dikenal sebagai residensi, yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa, yang disebutkan residen yang secara langsung merupakan bawahan dari dan harus melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termaksud masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan reorganisasi pendahuluannya atau Dattelens dengan mereformasi pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa, yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak kira. Namun, Raffles melanjutkan reorganisasi pendahuluannya, memperkenalkan pajak tanah di Jawa, yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak kira-kira nilai 2/5 dan panen tahunan mereka.